Sporty, baru beres meeting, ini udah jam 1 dan ya ini hari Jumat dan waktunya untuk Indonesia bertemu Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF dan gue udah janjian sama Coach Ripan di FX Sudirman untuk ke GBK, jadi kita langsung aja ke sana. Go! Lolos pemeriksaan pertama. Jadi ada berapa pemeriksaan? 1 Di ring luar. itu ring berapa sih? Ring 2. Ini ring 1. ini ring 1, ntar di situ lagi. Nah, ada teman-teman olah bola. Nih coba kita tanya. Halo Kak Rizky dari olah bola. Ini teman kita nih. Halo. Ini Kak Rizky, sukses ya. Sehat-sehat terus. Nah, itu dari olah bola. Jadi emang banyak kreator ya? Banyak. Nah Coach, jadi hari ini sangat spesial. Kenapa Coach? Spesial karena ini semifinal leg 1 dan Yes. pertandingan diramalkan akan sulit. Cuman gue tetap optimis kita bisa memenangkan pertandingan di sore hari ini. Oh, Cuaca gimana cuaca? Cerah aja. Cerah dong. Tapi Langit. pakai kamera yang lain ntar ya. Iya. Tapi tadi kan lu langsung ke GBK ya. Tadi gua dari kantor dulu. Nih juga untuk info Sobat Sporty bahwa tahun ini Sport 77 akan menyiapkan banyak hal spesial. Wush, 2023. 2023 makanya Apa aja? ada lah, belum bisa di-spill. Pokoknya teman-teman pantengin aja di YouTube-nya Sport 77 atau medsos Sport 77. Oke, tadi tiket kita udah ini ya, udah scan di depan, nanti nggak usah tukar gelang ya, berarti langsung scan lagi di dalam ya? Di dalam. Jadi kita langsung ke dalam aja karena kita kan penuh ya. Berapa? 50.000 lagi ya? 50 ribuan. Nah, jadi kita harus rebutan tempat, jadi kita langsung ketemu aja di dalam. Oke, kita masuk jam 2.48, kita udah mulai masuk ke dalam. Iya, supaya dapat tempat duduk. Ya. Oke, Sobat Sporty. See you! Tepat jam 3 kita udah masuk stadion, terus beberapa tim pelatih udah pasang-pasang patok, Sintayong juga udah masukin. Tadi pas kita masuk, nama Sintayong diteriakin ke stadion. Dan ada Sobat Sporty juga nih dari sini. Hai. Nah, Mamat tuh katanya kesini Mamat. Mamat kenapa nggak dukung timnas ya? Bukan nggak dukung, lagi sibuk. Astagfirullahaladzim. Sibuk Bang terus. Mamat gue belain loh. Jadi kita sekarang mau lihat tim pemanasan, habis gitu nanti langsung main. Yes. Saksikan terus ya. Ini kita Semoga- datang lebih cepat karena takutnya nggak dapat kursi. Kemarin karena di match sebelumnya kan banyak yang berdiri ya. Iya, Kita iya. menghindari itulah. Ya, biar jadi nontonnya lebih enak. kita masuk 2 jam sebelumnya ya. Yes. Ikutin terus perjalanan kita di UID sekali ini. Yo, kedua tim sudah melakukan pemanasan. Vietnam pakai apa? Jersey ungu ya. Apa namanya kalau gini, jersey latihan ya berarti ya. Timnas pakai yang merah merah hitam, keren juga sih tapi ini jersey pemanasan. Line up sudah keluar. Tidak ada nama Witan Sulaiman, tidak ada nama Sadar Egy. Ramdhani. Egy nggak ada, Kambuaya nggak ada. Kita tanya ke pakar sepak bola di belakang kita. Mas Arisa. Ini dari info supporter, Mas Arista gimana melihat line up yang akan turun melawan Vietnam kali ini, Mas? Ya, gue penasaran aja dengan 3 back, terus nggak ada Witan, nggak ada Egy. Ya, semoga bisa menang sih intinya. Mas Arista melihat gimana perkembangannya setelah di tangan STY? Setidaknya di turnamen AFF kali ini ya? Kalau dibanding yang sebelumnya agak menurun sih. Masih Dibanding bagus. Piala Asia ya. Mendingan Piala Asia kualifikasi yang kemarin. Kalau sama dibandingkan ketika AFF yang kemarin, yang sebelumnya, yang habis Covid itu mereka kan performanya kan kelihatan meningkat. Nah, sekarang kayaknya ketika kemarin lawan Kamboja, terus lawan Thailand, terus lawan Filipina agak down lagi. Semoga peaknya sekarang dan nanti ketika laga final sih, feeling gua. Oh, kalau laga final berarti yakin Indonesia akan ke final ya? Ya sebagai supporter gua harus yakin gitu. Wih, paten. Prediksi skor lu untuk match hari ini, Bro, Mas? 2-1 lah, selisih 1 lah pokoknya. Masih 1 ya. Di sana kita imbang. Siapa imbang aja 2-2. Kayak 2016 dulu lah. Yang mana hati nendang penalti itu yang cerita di podcast. Yang nggak ada yang mau nendang penalti terus dia ngambil. Oke, itu dia tadi dari Mas Arista, info supporter. Saksikan kick off sebentar lagi akan kick off ya teman-teman. Tunggu terus di Udah sini. 349. Ya. Kita tunggu. Down.
pemain-pemain cadangan Indonesia sama Vietnam udah masuk bench. Artinya itu bentar lagi pemain intinya pada masuk terus anthem Indonesia Raya. Tahu gue mau tanya, ini stadion agak beda kan hari ini ya? Iya, ini biasanya agak sepi ya? Di dalam ya, di luar mungkin ramai ya. Tapi kalau yang di dalam tuh kayak masih sepi ya. Nggak tahu ada trouble di mana, cuman udah sampai jam 4.20, 10 menit lagi jelang kick off. 10 menit lagi jelang kick off masih belum begitu ramai di dalam. Yes. Mungkin masih ketahan di luar kali ya, mungkin ya. Ya kita harap semoga penuh karena yang dari kemarin tuh seru nonton ketika penuh dan para pemain juga pada mungkin agak ada kena pressure kan. And now, Oke. the moment we have been waiting for. Dan Inilah dia. yang kita tunggu-tunggu. Let us welcome. Mari kita sambut Indonesia. Para pemain masuk lapangan. Nah, udah masuk nih. Ayo boy, let's go. Indonesia pakai jersey merah lagi. Ya. Selama Indonesia belum pernah pakai jersey selain merah ya. Ya. 2 kali UEFA di masa grup merah kan. Ya, 2 kali semuanya merah. Yang desain jersey teman-teman kita juga tuh. Fajar jadi talent top. Lagi nasional anthem. Semoga nasional anthem dan nanti ya kita harus berdiri menghargai. Indonesia tanah airku, tanah pasanganku. Di sana aku berdiri dari baju ibuku. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Let's go! Come on! Ladies and gentlemen, please be seated. Kita nunggu tapi kita counter attack-nya lumayan ya. Vietnam 1 kartu kuning tuh. Bisa merah tuh dia. Gara-gara Marcelino ya. Ya. Tapi harusnya bisa nih. Bisa. Bisa. Servis pertama untuk Indonesia. Go! Arhan udah ngambil handuk. Kalian ke mukanya lagi. Dari bola ke muka ya jarang. Kan? Yakob. Arhan pindah ke kanan demi untuk lempar ke dalam. Gak apa-apa karena ini kesempatan yang bagus tembak bolanya Arhan. Mau di kanan mau di kiri udah hajar aja dah. Bisa. Ternyata lama-lama di band ya. Ajar ya saya, ajar!
0-0. Lumayan. Secara sistem Indonesia bisa menahan determinasinya Vietnam ya, karena kita tahu Vietnam determinasinya bagus. Cuman gara-gara Sintayong pakai 3-4-3 jadi lumayan ketahan, dan bagusnya kita juga dapat beberapa peluang. Bahkan tadi Marcelino kan depan-depanan sama kiper. Headingnya Yasa. Jadi secara sistem kita udah oke di babak pertama, tinggal di babak kedua kita pikirin gimana caranya mencetak gol. Nah, perkaranya adalah apakah pemain-pemain kita bakal kecapean, karena kan di babak pertama kan nggak apa-apa, mereka juga capek. Istirahat kita lebih banyak 1 hari, itu yang paling penting. jadi aman lah ya. Harusnya aman. Menurut lo bakal ada pergantian nggak di babak kedua? Pasti ada. Siapa? Marcelino kayaknya deh. Diganti oleh Witan. Nah, belum tahu antara Witan Egy, Sadil. Nah, kita lihat. Nah, Mas Arista, kita tanya, gimana menurut lo pertandingan di babak pertama tadi? Wah, bersyukur ya karena hasil imbang itu. Karena apa? Karena gawang sini yang bakal ada gol. Itu bersyukur karena Vietnam nggak bisa bikin gol di sini, dan Indonesia babak kedua bakal bikin gol di gawang ini. Nah, tadi kan kita main terapi ya. Apa menurut lo apa yang bakal dilakuin sama SCI di babak kedua? Tinggal tenang doang sih kalau menurut gua. Babak 20 menit pertama masih agak kacau, cuman terus selanjutnya kita bisa lah ngimbangin lah, dan gua yakin di babak kedua bakal bisa bikin gol. Dan yang paling penting kan di AFF kali ini sistem gol tandang dihitung kan? Iya. Ya kan, berarti kalau misalnya si ini nggak cara gol malah bagus kan? Kalau di babak home and away yang pakai sistem away goal, yang penting jangan kejebolan di kandang, itu kuncinya. Karena dikali 2 kan golnya. Iya. Jadi ya semoga di babak kedua. Spaso sih, gue curiga Spaso sih. Spaso gimana nih? Semoga ya. Kalau nggak Sananta atau Spaso lah. Untuk gantiin si Dendi. Dendi mungkin Tetap ganti ya? dulu deh. Hah? Ganti dulu ya? Gue pengennya golnya Sananta atau Spaso. Nah, oke. Personal ya. Iya, iya. Kayaknya Spaso cetak sih hari ini, kayaknya ya. Kita lihat apakah Spaso akan cetak gol sampai jumpa di babak kedua. Gimana? Nggak jebol di kandang adalah satu keuntungan. Jadi karena sistem gol kandang kan. Iya. Kalau nggak salah sekarang pakai home and away kan. Artinya kalau di sana kita bisa 1-1, kita bisa lolos.
Ya apalagi kalau bisa menang lah itu lebih bagus lagi. Kayaknya Sintayong juga cukup hati-hati di pertandingan kali ini, terbukti 3 pergantian terakhirnya di menit-menit yang udah habis banget sih, tinggal gambling. Itu artinya dia tidak mau melakukan turbulensi dulu di dalam pertandingan itu, nggak ada penyesuaian-penyesuaian Tapi lagi. permainan pada hari ini jauh lebih baik dibandingkan di fase grup kan. Ya itu pelajaran lawan Thailand kan, Sintayong terkesan terburu-buru dalam pergantian pemain, akhirnya kita kejebolan. Nah, mungkin Sintayong tidak mau mengulangi itu turbulensi dalam pertandingannya itu. Tidak mau, kan kalau pemain masuk tuh harus setidaknya 1-2 menit tuh transisi dulu tuh, itu mengganggu skema permainan tim. Kayaknya Sintayong nggak mau ambil itu, nggak mau ambil resiko itu. Cukup berhati-hati dan tidak kejebolan. Mungkin ini kepengenan Sintayong, kita belum tahu ya, kita belum bisa menebak apa yang ada di otaknya. Mungkin tidak jebol adalah salah satu targetnya di pertandingan ini. Ya, jadi kita bisa curi gol. Ya, curi gol di sana. Semoga. Oke, Kita tanya ini yang di luar-luar Iya, kita tanya optimis apa enggak ya. gitu-gitu. Ayo. Oke, sekarang kita udah sama Mas Akbar yang kalau 2010 Jik dia suka bawa apa spanduk apa tuh? Persik Our Religion. Persik Our Religion kalau di AFF 2010. Bar, gua mau nanya Bar gimana di leg pertama 0-0 di Vietnam, optimis menang nggak? Kalau menang sih enggak ya. Paling itu belajar buat nahan sampai adu penalti itu. Lihat permainannya pergantian pemain sampai menit 90 buat apa coba kalau di leg pertama kan? Iya. Jadi kalau lu lihat leg pertama tadi setuju nggak permainannya kita nahan 0-0 buat nggak kejebolan? Kayaknya aja deh takut kejebolan dia. Jadi memang pilihannya udah benar. Udah benar. Makanya dari awal juga 5 back kan. Iya. Oh itu emang tujuannya buat itu ya, buat nggak kejebolan. Iya. Dan di Vietnam lu masih yakin kita bisa adu penalti? Kalau to be honest, kalau jujur sih enggak ya. Soalnya kan cuacanya juga dingin di sana ya. Kayak kita udah kalah cuaca duluan. Terus sana? Iya, dan Vietnam kan nggak perlu adaptasi lagi. Oke. Kita lihat selama ini Vietnam selalu menang kalau main di kandang kan. Iya. Tapi di bola nggak ada yang mustahil sih. Itu dia. Harap aja bisa menang lawan Argentina kan. Oke. Tapi menurut lo apa yang harus dilakuin sama Sintayong nih? Kan kalau tadi kita ngelihat ya jauh lebih baik kan dibanding fase grup kan. Iya. Leg ini. Nah, di leg kedua nanti harapan lu gimana? Harapannya ya lebih tenang lah. Tadi kan lihat juga masih banyak salah umpan ya, masih grogi gitu. Padahal di kandang sendiri. Gak tau lagi deh nanti kalau di Vietnam segrogi apa gitu. Iya pasti lebih grogi lagi sih. Iya. Oke, itu dia Akbar dari Kediri. Akbar sukses ya Persik Kediri, semoga amin. bertahan di Liga 1. Ya walaupun mustahil juga sih. Itu lebih mustahil lagi daripada Indonesia lolos final loh. Karena King. Oke, thank you. Bang, kita kenalan dulu dengan siapa namanya? Bintang Septiansyah. Saya juga Muhammad Bintang. Oh, dulunya bintang. Iya, benar. 2 bintang di dada nih. Waduh. Bintang, gimana tadi ngeliat permainan Indonesia 0-0 lawan Vietnam di kandang? Menurut saya strikernya itu kurang oke ya menurut saya. Menurut lo? Kebanyakan bola lambung sih bang, kebanyakan bola long. Nah, nanti kan kita akan leg 2 di Vietnam nih. Kalian optimis apa nggak yakin? Harus optimis sih, harus optimis juara. gitu mah. Final. Juara harga mati. Di Vietnam berapa skor? prediksi Minimal 1-0 cukup lah buat 2-1 sih, minimal 2-0 tapi kalau bisa lebih lah. Tapi tetap yakin Indonesia bisa lolos ke final ya? Yakin. Nah, pertanyaan gue, Insya Allah. tadi kan kita bermain imbang 0-0 ya. Menurut lo MOTM, man of the match di match ini siapa? Dari lo dulu. Si itu siapa? Siapa tuh yang RB? Asnawi. Mangkualam. Mark Menurut saya. Nah, Mark ya. kenapa Mark? Dia buset main enak banget gitu, kayak covernya, umpan-umpannya juga, passing-passingnya. Jadi di Vietnam kalian tetap yakin Indonesia tetap lolos ke babak final? Yakin. Oke, teman-teman makasih Bintang, thank you. Siap, Bang. Kita kawal terus Garuda ya, thank you ya. Kawal terus, Bang. Sampai mati. Hati-hati pulangnya. Thank you, hati-hati. Dadah. Ojek, sekarang kita sudah sama A1 keluarga nih, dari keluarga mana Pak? Keluarga Robi. Keluarga Robi. Kesini berapa orang? Kita Berlima dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya, Emang iya. sengaja pengen nonton timnas? Dari kecil sih emang udah sering nonton timnas. Oh iya, dari kecil dia udah dukung. Anak-anak ini udah dari kecil udah saya bawain nonton timnas. Wih, seru. Iya. Pak, kita mau nanya nih ke semua satu keluarga ini nih. Tadi gimana ngeliat Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Vietnam? Ya agak gregetan sih, harusnya menang itu bener. Mudah-mudahan ntar di Vietnam ya kita bisa nyuri gol deh. Harus yakin. Prediksinya di Vietnam akan berapa kosong Indonesia lawan Vietnam di sana? Kayaknya 2-0.
Saya sih 1-0. 1-0. Ada berapa kosong Indonesia di Vietnam? 5-0 Indonesia. Jadi semoga timnas Indonesia di Vietnam menang 5-0. Dadah dulu dong, teman-teman. Itu dia tadi kita udah nanya-nanya ke ada yang bawa keluarga, ada yang bawa temen, Ada yang bawa temannya, ada yang dari sendirian juga banyak. dan kita harus report bahwa ini pulangnya tertib semua ya, Jack. Yes, betul. Alhamdulillah aman semua, tidak ada kendala apa-apa. Jadi kita harus menuju ke Vietnam abis gini leg 2 di tanggal 9 hari Senin. Yes. Hari Senin kita akan lawan Vietnam. Prediksi sebelum kita tutup prediksi. Gua mengaminkan doa tadi yang 1 keluarga, ada yang 1-0, 2-0, 5-0, tapi ya gua harapannya 2-1 lah 2-1 untuk Indonesia. Oke, semoga Indonesia lolos Berapa? Dulu. Yang penting lolos di adu penalti. Gua kayaknya 0-0 deh. Wah, 0-0 penalti Ada udah. penalti. Nadio akan mencoba menahan semua tendangan pemain. Semoga Vietnam. Nadio juga nggak cedera lagi ya. Semoga nggak ada yang cedera, semoga fit semua berangkat ke Vietnam. Amin. Yaudah Sobat Sporty, terima kasih banyak telah menonton WDS edisi kali ini. Buat timnas semoga sukses di Vietnam. Yes. Kita akan kawal terus Garuda menuju juara. Amin ya Allah. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.